Hmm, Pernahkah kau melihat asap rokok, lalu merasa ia seperti menulis sesuatu? Bukan kebetulan, bukan sekadar angin. Dalam tradisi Jawa, asap adalah jembatan antara yang hidup dan yang belum benar-benar pergi. Malam ini Gatoloco mengajak poros sedulur kabeh membahas ketika leluhur tidak mengetuk pintu, tapi berbicara lewat asap. Silapkah kau membaca pesannya? Gatoloco, urban legend, is Javanese spiritual. Asap rokok yang membawa pesan leluhur. Warung yang tak pernah benar-benar sepi. Warung kopi ini kecil, tidak ada neon terang, tidak ada wifi, tidak ada playlist galau. Yang ada hanya kayu tua, cangkir retak, dan bau tembakau yang seperti tidak pernah pulang. Orang menyebutnya warung kopi akhirat, karena yang datang ke sini kadang bukan hanya yang masih bernapas. Aku duduk seperti biasa, narator yang pura-pura waras di tengah dunia yang terlalu yakin dirinya waras. Di atas meja ada rokok linting, tembakaunya dari lereng gunung. Daunnya dijemur bukan cuma oleh matahari, tapi oleh doa-doa yang tidak pernah sempat selesai. Asapnya naik pelan, dan kalau kau perhatikan baik-baik, asap itu tidak pernah lurus. Ia berkelok, ia berputar, ia membentuk sesuatu. Orang modern bilang itu turbulensi udara, fisika sederhana. Benar, menurut ilmu termodinamika, asap bergerak karena perbedaan suhu dan tekanan udara. Molekul panas naik, molekul dingin turun. Hukum konveksi, sederhana. Tapi kenapa kadang ia membentuk wajah? Kenapa ia seperti huruf? Kenapa ia seperti aksara Jawa yang tak selesai ditulis? Disinilah orang kota mulai tertawa. Halusinasi, pareidolia. Otak manusia memang suka mencari pola. Betul, dalam psikologi, pareidolia adalah kecenderungan otak mengenali pola wajah pada objek acak. Awan terlihat seperti naga, batu terlihat seperti tokoh suci. Ilmiah, masuk akal. Tapi pertanyaan saya sederhana. Kalau otak kita bisa menangkap pola, siapa yang menjamin tidak ada pesan yang sengaja dikirim lewat pola itu? Kisah nyata, lelaki dan asap yang menulis namanya. Kisah ini nyata, namanya aku samarkan. Sebut saja dia Wiryo. Wiryo bukan dukun, bukan paranormal, bukan ustadz. Hanya lelaki biasa, pegawai biasa. Rambutnya mulai tipis, cicilan belum lunas. Suatu malam, ia pulang dari pemakaman ayahnya. Lelah, kosong, sedikit marah. Ayahnya meninggal mendadak, tidak sempat pesan apapun. Di teras rumah, ia duduk sendirian. Ia menyalakan rokok terakhir milik ayahnya. Asap pertama naik, biasa saja. Asap kedua berputar. Asap ketiga membentuk huruf. Ia bersumpah, huruf itu seperti aksara Jawa, seperti wi. Ia mengucek mata, menarik nafas, menghembuskan lagi. Asapnya membentuk lengkung yang sama. Sekarang mungkin kau bilang itu kebetulan. Otaknya sedang berduka, emosi memperkuat persepsi. Memang benar, dalam ilmu neurologi, saat seseorang mengalami kehilangan, bagian otak yang mengatur emosi dan memori menjadi sangat aktif. Hipokampus dan amigdala bekerja keras.
otak menjadi sensitif terhadap simbol. Tapi kisah belum selesai. Malam itu ia bermimpi. Ayahnya datang, tidak bicara panjang, hanya berkata, "Tanah belakang rumah jangan dijual." Wiryo terbangun, berkeringat. 2 minggu kemudian ada tawaran besar untuk membeli tanah belakang rumahnya. Ia hampir setuju sampai ia teringat mimpi itu dan asap itu. Ia menolak. 3 bulan setelahnya, jalan raya baru dibangun tepat di belakang tanah tersebut. Harga tanah melonjak 3 kali lipat. Kebetulan? Mungkin. Atau mungkin tidak. Dalam babat tanah Jawa, banyak kisah leluhur memberi isyarat lewat mimpi, lewat asap dupa, lewat api. Bukan karena mereka hobi horor, tapi karena manusia sering terlalu keras kepala untuk mendengar suara hati. Asap adalah bahasa simbol, dan simbol lebih mudah masuk ke alam bawah sadar. Dalam tradisi Jawa, ritual bakar kemenyan bukan untuk memanggil setan, tapi untuk mengkondisikan kesadaran. Aroma tertentu bisa memicu memori. Ilmu modern menyebutnya efek olfaktori. Indera penciuman terhubung langsung ke sistem limbik, pusat emosi dan memori. Jadi, ketika asap naik, bukan hanya udara yang bergerak, ingatan bergerak, luka bergerak, kesadaran bergerak, dan disitulah pesan bisa muncul. Asap, pitutur Semar, dan satir untuk manusia modern. Manusia modern lucu, percaya data, percaya grafik, percaya saham, tapi tidak percaya firasatnya sendiri. Dalam serat Sutasoma karya Empu Tantular, ada kalimat terkenal, "Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua." Berbeda-beda tetapi satu, tak ada kebenaran yang mendua. Kita sering mengartikan itu sebagai semboyan negara, padahal maknanya lebih dalam. Dunia nyata dan dunia gaib bukan 2 hal terpisah. Ia satu kesatuan. Hanya frekuensinya berbeda, seperti radio. Kalau kau memutar di frekuensi yang salah, yang terdengar hanya noise. Tapi kalau pas, suara jernih. Dalam Nagara Kertagama karya Empu Prapanca, disebutkan bagaimana Raja-Raja Majapahit melakukan ritual api sebagai bentuk komunikasi dengan leluhur. Bukan karena mereka primitif, tapi karena mereka sadar manusia tidak hidup sendirian di garis waktu. Kita berdiri di atas tulang dan doa orang-orang sebelum kita. Asap rokok yang kau anggap remeh itu bisa jadi hanya udara panas, tapi bisa juga cermin bagi batinmu. Pertanyaannya bukan apakah asap membawa pesan. Pertanyaannya, apakah kau cukup tenang untuk membaca? Semar dalam pituturnya sering berkata, "Manungsoiku mung mampir ngombe." Manusia itu hanya singgah untuk minum. Lucunya, kita terlalu sibuk menilai gelas orang lain sampai lupa mencicipi air kita sendiri. Asap adalah pengingat. Hidup ini tipis. Tubuh ini rapuh, dan pesan sering datang bukan lewat suara keras, tapi lewat sesuatu yang pelan, seperti asap yang naik perlahan. Jangan salah, saya tidak sedang menyuruhmu percaya tahayul. Saya hanya mengajakmu jujur pada pengalamanmu sendiri. Karena kadang leluhur tidak perlu mengetuk pintu. Mereka hanya perlu 1 batang rokok dan 1 hati yang tidak terlalu berisik. Di warung kopi akhirat ini, asap tidak pernah sia-sia. Ia selalu membawa sesuatu. Entah itu pesan, entah itu penyesalan,
Entah itu pengingat bahwa hidup terlalu pendek untuk sombong. Dan ini baru awal, karena tidak semua asap datang dari rokok. Ada asap dari dupa, ada asap dari kebakaran masa lalu, ada asap dari ritual yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Dan di batch berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke ritual yang dianggap ilmiah, ke lontar kuno yang menyebut asap sebagai jembatan ruh, dan ke satu kisah yang lebih gelap tentang seseorang yang memanggil dan sesuatu yang benar-benar menjawab. Tarik nafas, hembuskan pelan. Lihat baik-baik arah asapmu malam ini, karena mungkin ia sedang menuliskan namamu. Baik, kita lanjutkan. Asapnya belum selesai berbicara, dan warung ini belum benar-benar sunyi. Asap yang menjadi jembatan, ritual yang dianggap kuno padahal ilmiah. Di Jawa, tidak ada ritual yang benar-benar kosong makna. Orang boleh menertawakan bakar kemenyan, orang boleh mengejek sesajen, orang menyebutnya tak masuk akal. Tapi lucunya, mereka tetap menyalakan lilin saat mati lampu, tetap menyalakan dupa di spa modern, tetap memakai aromaterapi untuk menenangkan pikiran. Bedanya hanya istilah, esensinya sama. Dalam tradisi kuno Jawa, asap disebut sebagai sasmito ing antaraning alam, isyarat di antara alam. Dalam serat wirid Hidayat Jati karya Rangga Warsito, dijelaskan bahwa alam ini bertingkat. Ada alam lahir, ada alam batin, ada alam rasa. Dan manusia hidup di ketiganya sekaligus, hanya saja jarang sadar. Asap adalah benda yang tidak menetap. Ia hadir lalu lenyap, seperti pikiran. Dalam ilmu sains modern, asap adalah partikel padat mikro yang melayang di udara. Ia mengikuti arus turbulensi. Ia sensitif terhadap getaran kecil. Artinya apa? Artinya, perubahan kecil di sekitarnya bisa mengubah bentuknya. Sekarang bayangkan, jika tubuh manusia menghasilkan medan elektromagnetik, dan ini fakta ilmiah, jantung kita memancarkan gelombang listrik, maka setiap emosi, setiap ketegangan menciptakan getaran halus. Apakah mungkin asap bereaksi terhadap getaran itu? Sains belum sepenuhnya membahasnya, tapi bukan berarti mustahil. Dalam Pitutur Semar ada kalimat sederhana, rasa iku luwih cetha tinimbang meripat. Rasa lebih tajam daripada mata. Kita sering mengandalkan mata, padahal yang lebih jujur adalah rasa. Di warung ini, orang-orang datang bukan untuk kopi. Mereka datang untuk diam, karena dalam diam, asap mulai berbicara. Lontar, suluk, dan api yang membuka tabir. Dalam tradisi suluk Jawa, api dan asap bukan alat mistik murahan. Ia simbol perjalanan jiwa. Dalam serat Centini disebutkan bagaimana seorang pertapa melakukan tirakat dengan menatap api kecil di malam hari. Bukan untuk memanggil arwah, tapi untuk membersihkan batin dari keruhnya pikiran. Karena api memaksa kita fokus, dan fokus membuka lapisan kesadaran. Dalam Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular,
api dilambangkan sebagai pembersih dualitas. Dalam Kakawin Bharatayuddha karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, perang besar bukan hanya perang senjata, ia perang batin. Dan dalam banyak bagian sastra Jawa kuno, asap selalu hadir sebagai pertanda perubahan. Bukan sekedar simbol kematian, tapi simbol peralihan. Di para raton, kisah raja-raja sering disertai pertanda alam. Api yang menyala sendiri, asap yang tak biasa. Apakah itu benar terjadi? Atau simbol literer? Bisa keduanya. Karena dalam budaya Jawa, simbol adalah bahasa. Dan bahasa tidak selalu harfiah. Sekarang saya ceritakan kisah lain. Ini tentang seorang perempuan bernama Ratna. Ratna bekerja sebagai perawat. Ia terbiasa melihat kematian. Tapi suatu malam, seorang pasien tua yang dirawatnya berpesan sebelum meninggal. "Kalau aku pergi, bakarkan sebatang rokok ini." Ratna heran. Pasien itu bukan perokok. Tapi setelah ia wafat, Ratna menepati pesan itu. Ia membakar rokok di belakang rumah sakit malam hari. Asapnya tidak naik lurus. Ia berputar lalu menyebar ke arah timur. Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, bukan dingin, tapi lega. Beberapa hari kemudian, ia mengetahui bahwa pasien tersebut memiliki anak yang lama tak pulang. Anak itu datang tepat 3 hari setelah kematian ayahnya, mengaku bermimpi didatangi ayahnya yang berkata, "Aku sudah pamit." Kebetulan? Bisa. Tapi pola seperti ini muncul berulang dalam tradisi. Dalam babat tanah Jawa, roh leluhur sering hadir lewat mimpi setelah ritual pembakaran dupa atau kemenyan. Secara psikologi, mimpi adalah cara otak menyelesaikan emosi tertunda. Secara spiritual, mimpi adalah lorong komunikasi. Kita bebas memilih penjelasan mana, tapi yang jelas asap sering hadir sebagai pembuka pintu. Satir untuk mereka yang terlalu rasional. Aku Gatholoco tidak sedang mengajakmu menjadi mistikus. Aku hanya mengajakmu berhenti menjadi sombong. Karena manusia modern sering terjebak di 2 ekstrem. Yang satu percaya semua itu gaib, yang satu menolak semua yang tak bisa diukur. Padahal dalam Nagara Kertagama, karya Empu Prapanca, Raja-Raja Majapahit mencatat ritual sebagai bagian dari tata negara. Artinya apa? Ritual bukan lawan dari rasionalitas. Ia bagian dari sistem sosial. Dalam serat Darmo Gandul, terdapat sindiran tajam tentang manusia yang kehilangan akar spiritualnya karena terlalu mengejar kekuasaan dan materi. Dan dalam serat Sabdo Palon, tokoh Sabdo Palon bersumpah akan kembali ketika manusia Jawa kehilangan jati dirinya. Apakah itu ramalan literal atau kritik sosial? Keduanya mungkin, karena sastra Jawa selalu bekerja di 2 lapisan. Lapisan luar untuk cerita, lapisan dalam untuk kesadaran. Asap rokok yang kau anggap sepele itu bisa menjadi metafora paling jujur tentang hidup. Ia muncul, ia menari, ia hilang. Begitu juga kita. Tapi sebelum hilang, kadang ada pesan yang harus disampaikan. Masalahnya bukan apakah leluhur berbicara lewat asap. Masalahnya, apakah kita cukup rendah hati untuk mendengar? Semar pernah berkata dalam lakon wayang, "Sing pinter ojo keminter, sing sugih ojo gumedhe." Yang pintar jangan sok pintar, yang kaya jangan sombong. Dan saya tambahkan satu lagi malam ini. Yang rasional jangan sombong pada yang simbolik. Karena hidup
tidak selalu hadir dalam bentuk angka. Kadang ia hadir dalam bentuk getaran, dalam bau tembakau, dalam lengkung tipis yang naik ke langit-langit warung ini. Dan percayalah, tidak semua asap datang dari yang hidup. Ada asap yang muncul tanpa api jelas. Ada asap yang mengikuti seseorang, ada asap yang menjadi pertanda sebelum musibah. Dan di batch berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih gelap, tentang ritual yang salah niat, tentang seseorang yang membakar bukan untuk pamit, tapi untuk memanggil. Dan jawaban yang datang lebih cepat dari yang ia sangka. Siapkan batinmu, karena semakin dalam kita masuk, semakin tipis batas antara simbol dan kenyataan. Tarik nafas perlahan, perhatikan asap di sekitarmu malam ini. Kalau ia bergerak tidak biasa, jangan langsung takut. Tanyakan dulu pada dirimu sendiri, apa yang belum selesai? Baik, kita masuk lebih dalam. Jangan terburu-buru, karena semakin sunyi ceritanya, semakin keras batinmu diuji. Ketika asap tidak lagi sekadar simbol, ritual yang salah niat. Semua ritual itu netral. Api itu netral, asap itu netral, doa itu netral. Yang tidak pernah netral adalah niat. Dalam tradisi Jawa, tirakat dilakukan untuk membersihkan diri, bukan untuk memaksa alam. Tapi manusia sering tidak sabar. Ia ingin cepat kaya, cepat berhasil, cepat menang, dan kalau bisa, tanpa proses. Dalam Serat Jentini, ada peringatan halus tentang laku yang menyimpang. Bahwa ilmu tanpa kebeningan hati akan menjadi beban. Dalam Serat Sabdopalon, tokoh Sabdopalon menyindir manusia yang menjadikan ritual sebagai alat ambisi. Dan dalam Serat Darmogandun, terdapat kritik keras terhadap orang yang menggunakan simbol suci untuk kepentingan duniawi. Kita sering membaca teks kuno sebagai cerita, padahal itu alarm. Aku ceritakan satu kisah nyata lagi. Namanya sebut saja Arga. Arga pengusaha. Bisnisnya jatuh. Utangnya menumpuk. Ia mendengar tentang sebuah ritual lama. Membakar rokok tertentu sambil menyebut nama leluhur. Katanya untuk membuka jalan rezeki. Ia tidak benar-benar percaya, tapi ia putus asa. Putus asa itu berbahaya. Karena dalam kondisi putus asa, logika melemah, emosi mengambil alih. Secara psikologi, manusia dalam tekanan finansial berat cenderung mencari kontrol eksternal. Ia ingin merasa ada kekuatan di luar dirinya yang bisa menyelamatkan. Itu manusiawi. Arga melakukan ritual itu sendirian, malam Jumat. Ia bakar rokok, ia sebut nama leluhur yang bahkan ia tak kenal wajahnya. Asapnya tebal, tidak seperti biasanya. Ia merasa udara jadi berat, dan malam itu ia bermimpi. Bukan mimpi lembut seperti Wiryo. Mimpi itu gelap, ada sosok berdiri membelakanginya. Tidak bicara, tidak bergerak, hanya berdiri. Arga bangun dengan jantung berdebar. Sejak malam itu, ia mulai merasa diikuti. Bukan terlihat, tapi terasa. Udara sering tiba-tiba berat. Asap rokok di kantornya sering bergerak melawan arah angin. Kebetulan? Mungkin. Tapi yang berubah bukan hanya itu. Arga mulai mudah marah. Tidurnya terganggu. Keputusan bisnisnya makin buruk. Dalam ilmu psikologi, sugesti kuat bisa mempengaruhi perilaku. Keyakinan akan sesuatu bisa membentuk respons tubuh. Placebo dan nocebo effect itu nyata. Jika kita percaya sesuatu membawa keberuntungan, kita lebih percaya diri. Jika kita percaya sesuatu membawa ancaman, kita cemas. Dan kecemasan kronis mempengaruhi kognisi. Jadi,
Mungkin Arga tidak diganggu apapun. Mungkin yang muncul adalah ketakutannya sendiri. Tapi ada satu detil yang membuat kisah ini tidak sederhana. Suatu malam, istrinya melihat asap tipis di ruang tamu. Tidak ada rokok, tidak ada api. Asap itu melayang beberapa detik, lalu hilang. Istrinya tidak tahu ritual yang dilakukan Arga. Ia hanya berkata, "Rumah ini seperti ada yang belum pamit." Antara sugesti dan dimensi lain. Kita harus jujur. Tidak semua pengalaman supranatural berarti makhluk gaib. Otak manusia adalah mesin simulasi paling canggih. Ia bisa menciptakan suara, bayangan, sensasi. Dalam kondisi stres, kortisol meningkat, tidur terganggu, halusinasi mikro bisa terjadi. Itu fakta medis. Tapi tradisi Jawa tidak pernah naif. Dalam serat Wirid Hidayah Jati, karya Rangga Warsita, dijelaskan bahwa manusia memiliki 4 lapisan nafsu: amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah. Jika amarah dan lawamah dominan, manusia mudah terjebak ilusi batin. Artinya apa? Artinya gangguan bisa datang dari dalam diri sendiri. Tapi ada juga peringatan tentang alam halus. Dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa tempat yang sering digunakan untuk ritual tanpa bimbingan bisa menjadi panas. Bukan panas suhu, tapi panas energi. Kalau kau alergi dengan kata energi, sebut saja atmosfer psikologis. Tempat yang sering dipakai untuk emosi kuat akan menyimpan jejak emosional. Secara ilmiah, memori kolektif memang bisa membentuk suasana sosial. Contohnya sederhana, masuk ke rumah sakit tua, rasanya berbeda. Masuk ke stadion penuh sorak, rasanya berbeda. Tempat menyimpan cerita. Dan asap adalah medium yang mudah menangkap pergerakan mikro udara. Kalau ada perubahan kecil, ia akan menunjukkan. Dalam pararaton, pertanda selalu muncul sebelum perubahan besar. Api yang menyala sendiri, aroma aneh, asap yang tak biasa. Bisa simbol literer, bisa juga pengalaman nyata yang ditafsirkan simbolik. Kisah Arga semakin memburuk. Bisnisnya tidak membaik. Ia mulai mencari bantuan dukun. Lucunya, ia yang awalnya setengah percaya, sekarang menjadi sangat percaya. Itulah ironi. Manusia sering masuk ke dunia simbol tanpa kesiapan mental. Ritual tanpa pemahaman hanya membuka pintu ketakutan. Dan ketakutan adalah magnet. Baik, kita tidak lagi berdiri di tepi. Sekarang kita masuk ke ruang yang lebih hening. Asap bukan lagi sekadar simbol, ia menjadi saksi. Ritual meminta maaf pada yang tak terlihat. Leluhur yang tersinggung. Ada satu hal yang jarang dibahas. Bukan semua gangguan itu karena kita memanggil. Kadang karena kita lupa menghormati. Dalam tradisi Jawa kuno, rumah bukan sekadar bangunan. Ia ruang hidup yang memiliki lapisan sejarah. Dalam banyak catatan babat Tanah Jawa, perpindahan tanah, pembukaan lahan, dan pembangunan rumah selalu diawali dengan permohonan izin secara simbolik. Bukan karena takut setan, tapi karena sadar tanah itu pernah dipijak, pernah dihuni, pernah menjadi saksi kehidupan orang lain. Dalam Nagara Kertagama karya Empu Prapanca, dijelaskan bagaimana wilayah kerajaan disucikan melalui upacara api sebelum digunakan. Api bukan alat magis murahan, ia simbol pembersihan niat. Dan dalam serat Centini ada laku nyuwun pangapunten,
meminta maaf kepada leluhur sebelum melakukan perubahan besar dalam hidup. Sekarang saya ceritakan kisah nyata lain. Namanya Sostro. Ia membeli rumah tua dengan harga murah. Bangunannya kokoh, tapi kosong bertahun-tahun. Tetangga bilang rumah itu tidak betah ditinggali. Sostro tertawa. Ia lulusan teknik. Ia percaya struktur beton bukan cerita rakyat. 2 minggu pertama aman. Minggu ketiga, anaknya mulai sering menangis malam hari. Istrinya merasa bau tembakau di ruang tengah, padahal tak ada yang merokok. Sostro tetap rasional. Ia cek instalasi listrik, ia cek ventilasi, ia bahkan panggil tukang. Tak ada masalah. Sampai suatu malam ia melihat sendiri asap tipis di sudut ruang tamu. Tak ada api, tak ada rokok. Asap itu tidak menyebar, ia seperti menggantung. Sostro berdiri, mendekat, dan dalam sepersekian detik, ia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Bukan terlihat, tapi terasa. Dingin, bulu kudut berdiri. Ia tidak panik. Ia ingat cerita ibunya dulu. Kalau masuk tempat baru, jangan lupa permisi. Akhirnya, untuk pertama kalinya, ia berbicara ke ruang kosong. Kami hanya ingin tinggal. Jika ada yang tersinggung, kami mohon maaf. Kalimat sederhana, tak ada mantra, tak ada sesaji. Hanya pengakuan bahwa ia bukan pemilik pertama bumi ini. Dan malam itu, asap itu perlahan menghilang. Ritual yang masuk akal. Banyak orang salah paham. Menghormati leluhur bukan berarti menyembah. Itu soal etika kosmis. Dalam serat Wirid Hidayat Jati, karya Rangga Warsita, manusia digambarkan sebagai makhluk yang berdiri di antara langit dan bumi. Ia bukan pusat semesta, ia bagian dari jaringan. Dalam filsafat Jawa, ada konsep sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup. Artinya, kita datang dari sesuatu dan kembali ke sesuatu. Ketika seseorang pindah rumah, secara psikologis, ia mengalami transisi besar. Transisi memicu kecemasan bawah sadar. Otak manusia mencari rasa aman. Ritual sederhana seperti mengucap permisi atau membakar dupa bisa menjadi penanda psikologis bahwa fase baru dimulai. Secara ilmiah, ritual membantu otak menciptakan rasa kontrol dan stabilitas. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa tindakan simbolik dapat menurunkan kecemasan dan meningkatkan fokus. Jadi ketika Sostro berbicara pada ruang kosong, apakah ia sedang berkomunikasi dengan roh atau sedang menenangkan sistem sarafnya? Bisa keduanya. Karena dalam tradisi Jawa, alam lahir dan batin berjalan bersamaan. Dalam Kakawin Barapayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh, perang terbesar bukan perang senjata, tapi perang batin. Dan rumah adalah medan pertama perang batin kita. Setelah malam itu, bau tembakau tidak pernah muncul lagi. Anaknya tidur nyenyak. Sostro tidak menjadi mistikus. Ia tetap rasional, tapi ia belajar satu hal. Menghormati yang tak terlihat tidak membuatmu bodoh, justru membuatmu dewasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih sunyi. Tidak semua cerita selesai dengan tenang. Ada satu kisah lagi. Ini bukan tentang meminta maaf. Ini tentang menantang. Namanya Bagas. Bagas skeptis ekstrim. Ia sengaja mencoba menguji hal-hal gaib. Suatu malam ia berkata sambil menyalakan rokok, "Kalau memang ada, tunjukkan." Kalimat itu terdengar sepele, tapi dalam tradisi Jawa, menantang tanpa hormat adalah bentuk kesombongan. Dalam serat Sabdo Palon, tokoh Sabdo Palon berkata akan kembali ketika manusia Jawa kehilangan kesadaran spiritualnya.
Maknanya bukan literal kemunculan makhluk, tapi konsekuensi dari kesombongan kolektif. Bagas menyalakan rokok kedua. Asapnya naik biasa. Ia tertawa. Rokok ketiga. Tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Ia menyalakan senter ponselnya. Dan di dalam cahaya tipis itu, asap terlihat lebih jelas. Ia tidak naik. Ia berputar di satu titik, lalu menyebar seperti siluet tubuh. Bagas membeku. Detik terasa lama. Listrik menyala kembali. Asap hilang. Ia tidak pernah lagi menantang. Apakah itu gangguan makhluk halus atau kombinasi sugesti, gelap, dan imajinasi? Secara ilmiah, cahaya minim dan bayangan bergerak bisa membuat otak salah menafsirkan bentuk. Efek pareidolia meningkat dalam kondisi cahaya rendah. Tapi satu hal yang tak bisa diukur, rasa. Dan rasa takut Bagas malam itu nyata. Warung kopi akhirat ini tidak mengajarkan untuk takut, tapi mengajarkan untuk tidak gegabah. Karena dunia ini lebih luas dari logika kita, dan juga lebih luas dari tahayul kita. Asap hanyalah medium. Ia bisa menjadi pesan, bisa menjadi cermin, bisa menjadi peringatan. Dan sekarang kita hampir sampai di ujung cerita. Di batch terakhir nanti, kita akan menyatukan semuanya. Tentang mengapa leluhur tidak butuh dipanggil. Tentang mengapa sebagian asap hanyalah metafora hidup. Dan tentang satu pesan terakhir, bahwa mungkin yang selama ini berbicara lewat asap bukan arwah yang terlalu lama kau abaikan. Tarik nafas perlahan. Warung mulai sepi. Asap makin tipis, tapi belum benar-benar hilang. Jika siap menyelesaikan perjalanan ini, lanjut batch 5, jalan pulang. Baik, kita pulang sekarang. Tapi jangan bayangkan pulang sebagai akhir. Kadang pulang adalah pertama kalinya kita benar-benar mengerti. Asap sudah tipis. Warung hampir sunyi. Ini jalan pulang. Asap, leluhur, dan nurani yang terlupakan. Yang berbicara sebenarnya bukan di luar. Kita sudah berjalan jauh. Dari Wiryo yang melihat huruf di asap. Dari Arga yang salah niat. Dari Sastro yang belajar meminta maaf. Dari Bagas yang menantang lalu terdiam. Sekarang pertanyaannya sederhana. Siapa sebenarnya yang berbicara lewat asap? Dalam tradisi Jawa, ada konsep rasa sejati. Dalam serat Wirid Hidayat Jati karya Rangga Warsito, manusia disebut memiliki inti batin yang disebut rahsa. Rahsa itu bukan pikiran, bukan emosi. Ia lebih dalam. Ia bagian diri yang paling jujur. Seringkali rahsa berbicara pelan, tapi kita terlalu bising untuk mendengarnya. Maka alam membantu dengan simbol. Asap hanyalah simbol. Simbol bekerja karena otak manusia menyukai makna. Dalam ilmu neuroscience, otak adalah mesin pencari pola. Ia terus-menerus mencoba memberi makna pada peristiwa acak. Kadang arti itu benar-benar pesan batin. Kadang itu sekadar konstruksi pikiran. Tapi disinilah letak kebijaksanaan. Bukan pada apakah itu gaib atau tidak, tapi pada apakah pesan itu membuatmu lebih sadar. Dalam serat Centini, perjalanan spiritual bukan tentang melihat makhluk halus, tapi tentang memahami diri sendiri. Dalam Kakawin Sutta Soma karya Empu Tantular, ajaran persatuan bukan hanya politik. Ia batiniah. Dunia lahir dan batin menyatu. Asap rokok yang naik lalu hilang itu mengajarkan satu hal. Hidup ini sementara, dan semua pesan yang datang, entah dari leluhur, entah dari bawah sadarmu sendiri,
pada akhirnya mengarah pada satu titik. Perbaiki dirimu. Leluhur tidak pernah meminta disujud. Ada kesalahpahaman besar, seolah-olah leluhur itu haus dipanggil. Padahal dalam hampir semua naskah Jawa kuno, leluhur tidak pernah meminta pemujaan. Dalam babat tanah Jawa, leluhur hadir sebagai pengingat moral, bukan penguasa tak kasat nata. Dalam para raton, pertanda muncul ketika ada ketidakseimbangan etika, bukan ketika seseorang kurang sesajen. Dalam Nagara Kertagama, karya Empu Prapanca, ritual kerajaan dilakukan untuk menjaga harmoni, bukan untuk meminta kekayaan instan. Leluhur dalam budaya Jawa adalah simbol kesinambungan. Artinya apa? Artinya kau hidup karena ada yang lebih dulu berkorban. Kau berdiri di atas doa orang-orang yang mungkin namanya tak lagi kau ingat. Maka ketika asap naik dan kau merasa seperti ada pesan, mungkin itu bukan arwah yang datang. Mungkin itu kesadaran bahwa kau tidak sendirian di garis waktu. Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan akan makna dan keterhubungan lintas generasi. Teori psikologi transgenerasional menyebutkan bahwa pengalaman nenek moyang bisa mempengaruhi pola perilaku keturunannya. Trauma bisa diwariskan. Nilai juga bisa diwariskan. Maka ketika seseorang bermimpi tentang orang tuanya yang telah tiada, itu bisa menjadi proses batin menyelesaikan warisan emosional. Bukan horor, bukan mistik murahan, tapi proses jiwa. Dan asap kadang hanya pemicu. Jalan pulang. Sekarang kita sampai pada inti. Asap itu tipis. Ia tidak bisa digenggam. Ia tidak bisa disimpan. Seperti hidup. Semar dalam pituturnya berkata, "Urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini hanya singgah untuk minum." Lucunya, kita sering lupa minum. Kita sibuk menilai warung orang lain. Asap rokok yang membawa pesan leluhur mungkin bukan tentang roh gentayangan. Mungkin tentang nurani yang lama kau abaikan. Tentang ayah yang belum sempat kau maafkan. Tentang tanah yang hampir kau jual tanpa pikir panjang. Tentang rumah yang kau tempati tanpa permisi. Tentang kesombongan yang kau bungkus dengan kata rasional. Dalam serat Darmo Gandul, sindiran paling tajam bukan pada makhluk gaib, tapi pada manusia yang lupa diri. Dalam serat Sabdo Palon, kembalinya kesadaran spiritual bukan berarti munculnya makhluk menyeramkan, tapi munculnya kesadaran bahwa manusia terlalu jauh dari jati dirinya. Dan mungkin asap hanyalah cara paling halus untuk mengingatkan. Secara ilmiah, asap hanyalah partikel kecil hasil pembakaran. Secara spiritual, ia simbol kefanaan. Secara psikologis, ia cermin pikiran. Secara budaya, ia bahasa. Kau bebas memilih sudut pandang mana. Warung kopi akhirat ini tidak memaksamu percaya. Ia hanya mengajakmu diam sebentar. Karena dalam diam, kau akan sadar. Tidak semua yang tak terlihat itu menakutkan. Dan tidak semua yang terlihat itu nyata. Sekarang, sebelum kita benar-benar pulang, coba ingat satu momen dalam hidupmu ketika kau merasa seperti diberi tanda. Mungkin lewat mimpi, mungkin lewat firasat, mungkin lewat sesuatu yang tak bisa kau jelaskan.
tidak perlu buru-buru memberi label. Cukup tanyakan apa pelajarannya. Karena pada akhirnya, leluhur tidak ingin ditakuti. Ia ingin dilanjutkan. Nilainya, kebijaksanaannya, kerendahan hatinya. Asap sudah hampir hilang. Cangkir kopi tinggal ampas. Warung ini kembali sunyi. Dan kau akan kembali ke duniamu yang sibuk. Tapi malam ini, kalau kau menyalakan rokok atau melihat asap dapur naik perlahan, jangan langsung mencari wajah. Jangan langsung mencari hantu. Cari dirimu sendiri. Karena mungkin yang selama ini berbicara lewat asap itu adalah bagian dirimu yang ingin pulang. Minus. Warung kopi akhirat tutup perlahan. Asap terakhir naik, lalu hilang. Tapi pesannya tinggal. Gato Nocho, urban legend, is Javanese spiritual. Ingsun iki paring warti ing roh sudara sadaya Jalarestri apa dene kang sepuh miwah taruna prayogane wong donya yen sira anedya anut nglakonana asor nes